jenis laporan yang harus diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tentang jenis-jenis laporan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahun anggaran. Baiklah, kita masuk ke materi. Jenis laporan kepala desa yang paling pokok sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri. Yang pertama, yaitu tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan, di mana sudah diatur dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016. Yang kedua, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes, yang mana sudah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sehingga ada dua jenis laporan yang wajib dikerjakan. Yang pertama tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua tentang pelaksanaan APBDes. Bahwa tadi yang pertama adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 46 tahun 2016, di mana terdiri atas 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang kedua, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan atau LPPDAJ, dan ini dilaksanakan setiap akhir masa jabatan kepala desa. Kalau masa jabatannya 6 tahun, maka setidaknya ini dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Yang ketiga adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa atau LKPPD akhir tahun anggaran, disampaikan kepada BPD. Yang keempat, yaitu informasi penyelenggaraan pemerintah desa atau IPPD, disampaikan kepada masyarakat. Jadi untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa ini ada 3 yang wajib kita laksanakan setiap setahun sekali, yaitu LPPD, LKPPD, dan IPPD. Selanjutnya yang kedua adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, laporan realisasi pelaksanaan APBDes ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, laporan pelaksanaan APBDes, dan yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Untuk yang pertama atau yang laporan pelaksanaan APBDes, kita bisa tinggal mencetaknya di Siskudes. Caranya yaitu tinggal kita setelah masuk di Siskudes, kita klik saja laporan, kemudian pertanggungjawaban, maka akan muncul dialog seperti gambar ini. Kemudian kita pilih di sini ada laporan realisasi anggaran semesteran, dan di sini ada juga laporan anggaran realisasi APBD semesteran, ada juga yang laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Yang mana apabila kita misalkan di sini mengklik laporan realisasi anggaran semesteran, kemudian kita pilih semesternya, kita misalkan pilih semester 1, maka di sini otomatis tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 30 bulan Juni. Misalkan kita rubah menjadi semester 2, di sini juga otomatis bulannya ganti menjadi bulan Desember. Jadi untuk laporan pelaksanaan APBDes ini kita tidak perlu memikirkan panjang lebar karena tinggal kita cetak saja di Siskudes. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, maka selambat-lambatnya harus dikerjakan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Artinya di sekitar akhir bulan Maret. Dan untuk laporan pertanggungjawaban APBDes ini harus dilaporkan dalam bentuk perdes atau peraturan desa yang tentunya perlu untuk dimusdeskan. Untuk lebih jelasnya, di sini kami berikan contoh laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun laporan APBDes atau pelaksanaan APBDes.
Di sini yang pertama kita beri contoh dulu dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana di situ ada setidaknya ada 3 laporan yang perlu kita kerjakan. Yang pertama yaitu dari LPPD. Dan sebagai contoh ini adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD dari Desa Balingasal, yang mana ini harus kita buat dan kita setorkan ke bupati atau wali kota melalui camat. Untuk linknya nanti kami cantumkan di deskripsi. Yang kedua adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LKPPD yang perlu kita buat dan kita sampaikan kepada BPD saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu IPPD atau Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mana ini perlu kita buat untuk kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga kita perlu upload ataupun kita cetak dalam bentuk banner, kemudian kita pampang di tempat-tempat umum yang strategis dan bisa dilihat oleh banyak orang. Selanjutnya yang keempat yaitu Perdes Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa untuk pelaporannya maksimal bulan ketiga tahun berikutnya melalui musyawarah desa. Kesimpulannya, setiap selesai akhir tahun anggaran setidaknya kita membuat LPPD. Yang pertama ini kita membuat LPPD yang nanti kita sampaikan kepada bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua adalah LKPPD yang kita sampaikan kepada BPD. Kemudian yang ketiga yaitu IPPD, baik itu dicetak dalam bentuk dokumen maupun banner. Sedangkan yang keempat adalah Perdes Pertanggungjawaban APBDes. Jadi, totalnya ada 4 jenis laporan yang perlu dikerjakan oleh pemerintah desa setelah tahun anggaran berakhir. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan silakan tulis saja di kolom komentar agar kita bisa saling sharing. Sekian, semoga bermanfaat.